Pertama, kalau mereka kita adakan munadhar, kita bantahkan semua hujahnya depan mereka. Ya. Apakah mereka mau rujuk depan umum? Tidak di depan umum saja tidak rujuk, apalagi kalau depan umum. Kemudian yang kedua, kalau diadakan munadharah di depan umum yang seperti itu, orang-orang yang berada di dalam suasana panas akan menimbulkan fitnah. Padahal dakwah sunnah jauh dari hal-hal yang seperti ini. Maka kalau antum merasa berada di asal hak, kami biarkan kalian buat munadharah dan kami akan bantah. Kami bantah, silahkan kalian bantah sesuai dengan amanat ilmiah. Dan bantahannya pun penuh dengan kedustaan. Saya akan terangkan semua, saya beri bab khusus nanti di munadharah mereka. Penipuan dan kedustaan. Khusus, bab khusus. Yang dakwah Rasulullah SAW di rumahnya Arqam, yang sering dijadikan alasan dakwah sirriyah. Tolong jelaskan. Ini di rumahnya Arqam, dia mengadakan dakwah sirriyah di situ terhadap siapa? Orang-orang kafir. Yang dia sirriyah dari orang kafir, takut mendapat secah. Yang hadir di sini orang muslimin, tetapi ini sirriyahnya mereka sama orang muslim. Sirriyahnya mereka terhadap orang muslim. Kalau misalnya alal haq, kenapa nggak ditunjukkan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin mendapat petunjuk? Kalau misalnya kebenaran, ya. Tetapi karena di dalam hal itu ada sesuatu, maka apa? Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dan dosa itu adalah apa-apa yang bergejolak di dalam dirimu dan kamu tidak mau manusia melihatnya. Ya, manusia melihatnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an. Dan insyaallah taala kita akan berikan muhadharah khusus tentang Yayasan Fathul Mu'in ini, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Dan kita akan bantah mereka huruf per huruf dari hal-hal yang mereka tidak ketahui dalam masalah ini, dan atau hal-hal yang mereka salah di dalam masalah ini. Dan beriringan dengan itu, kita akan ikutkan fatwa-fatwa dari para ulama tentang mereka, bukan dari kami. Fatwa-fatwa dari para ulama menghukumi mereka. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang beragama Islam, yang ingin agar negara bekerja sama dengan Israel? Ini bertanya tentang presiden kita sekarang. Adapun tentang pemimpin yang seperti ini, maka sikap kita bertawun, kerjasama dengan Israel, kerjasama dengan orang kafir, itu sifatnya ta'awun. Kalau dia ta'awun dalam itsm wal udwan, tolong menolong, muamalah, ya, di dalam dosa, maka itu tetap dosa bagi dia, bukan hal yang mengkafirkan dia. Ya, bekerja sama dengan orang kafir adalah suatu maksiat kalau dia bekerja sama dalam kejelekan. Tetapi tidak bisa kita katakan dengan ini mengkafirkan dia dan harus kita mengadakan demonstrasi. Justru hal yang telah disusupkan di umat Islam ini, bahwasanya setiap pemerintah yang tidak jelas angkat lagi demonstrasi lagi. Bahkan anehnya, saya pernah lewat di suatu jalan yang demonstrasi itu cuma satu mahasiswa. Cuma satu, dia taruh ban di situ terus diri demonstrasi. Kalau ada yang senang sekarang enak-enak, sudah demonstrasi, angkat suara. Demonstrasi, enggak senang demonstrasi. Dan ini hal yang sangat jauh dari Islam, enggak masuk dari pembahasan atau bukan dari agama Islam walaupun sedikit. Dan insyaallah taala kita akan memberikan satu penjelasan khusus tentang masalah hal ini, sikap politik ahli sunnah wal jamaah. Mungkin kita akan ulangi pada silsilah yang akan datang. Katanya ahli sunnah wal jamaah terdapat sirriyah. Tolong berikan contoh dalam masalah sirriyah tersebut. Saya telah sebutkan tadi. Misalnya sirriyah antara dua orang dalam masalah muamalah, dan di dalam masalah suami istri, dan dalam masalah hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi dalam masalah dakwah, dalam masalah agama tidak ada sirriyah sama sekali. Dalam masalah agama tidak ada sirriyah sama sekali.
Dipahami sampai sini. Dalam masalah agama tidak ada sirriyah sama sekali. Adapun selain itu, silahkan. Kau punya muamalah dengan itu urusan kerja, tidak mau diketahui orang, silahkan sirriyah. Ya. Sembunyi-sembunyi. Tapi masalah dakwah, tidak ada. Dakwah harus tampak di permukaan sebagaimana zahir dan batin. Harus demikian. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Dan kita akan membantah, mungkin masih tersisa beberapa syubhat tentang masalah sirriyah yang dibawakan oleh mereka ketika sampai atau mereka membantah bahwa kita menuduh mereka sirriyah. Akhirnya kita pertama membantah itu seakan-akan kita mengingkari sirriyah. Ya, padahal nggak pernah sama sekali. Sudah diucapkan, dan ini bukan semenjak pertama kali saya datang, itu sudah kita katakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sirriyah tetapi dalam batasan-batasan syariat. Ya. Kemudian dikatakan dan isukan bahwasanya sirriyah itu enggak ada, dan berdalilkan dengan hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Nah, inilah akibat kalau membuat kesimpulan dulu baru cari dalil. Membuat kesimpulan dulu baru cari dalil. Ya, dan insyaallah taala jawabannya pada waktunya. Katanya tadi Ustaz jelaskan, ada satu kelompok yang bila mengadakan pertemuan, mereka menyembunyikan sendal-sendalnya. Siapakah mereka? Saya kira sudah jelasin. Ya, saya kira sudah jelas. Katanya Ahlus Sunnah terdapat sirriyah. Oh, sudah. Katanya apa sebabnya kelompok-kelompok dakwah yang ada enggan menisbahkan diri kepada as-salaf karena tidak mau memakai as-salaf. Ini kita sudah jelaskan ya pada pertemuan yang telah lalu. Ya, kita sudah jelaskan syubhat orang yang tidak mau memakai penamaan salaf dan kita sudah bantah. Maka insyaallah taala yang bertanya silakan mendengar kasetnya, insyaallah direkam oleh ikhwah tersebar dan silakan merujuk sendiri. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa? Ini dalam masalah menyembunyikan sirriyah di dalam masalah senjata dan lainnya. Itu dalam masalah siasat. Ya. Dan al-harbu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khida'. Ya. Dan perang itu adalah penipuan. Ya, kalau disampaikan dulu siasatnya dan ininya, kita akan menyerang ke sini menyerang ini, kalah sudah. Ya. Makanya itu harus dari hal-hal yang dia jaga dalam rangka mencapai tujuan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu buat tidak termasuk dalam hal ini, bahkan itu adalah suatu hal yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas hadis yang kita sebutkan tadi, al-harbu khida'. Dalam satu riwayat khuda'atun. Ya, khida'ah. Bahwasanya peperangan itu adalah penipuan. Ya, peperangan itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya dalam peperangan juga kamu kalau mau menebas leher musuhmu, minta izin dulu sama tebas di bagian sini. Enggak jadi peperangannya. Karena orang itu penuh dengan penipuan. Dia mau tebas leher yang kena kaki, kan gitu. Itu Ibu. Ya. Menuduh orang kafir, kemudian tidak benar tuduhannya, itu akan kembali kata kafiran kepada dia. Gitu kan? Yang dimaksudkan di sini bukan kembali kata kafiran dalam artian dia kafir, keluar dari Islam, enggak. Maksudnya dia mendapatkan bahaya yang sangat berat. Bahaya yang sangat berat dengan hal itu. Tetapi tidak menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Iya. Katanya bagaimana dengan hadis Hudzaifah yang disuruh menyembunyikan tokoh-tokoh munafik yang dijadikan dalil oleh Yayasan Fathul Muin. Ini juga saya sudah terpikir tadi, saya mau sampaikan. Cuman saya kira belum waktunya sekarang saya sampaikan di sini. Dalam kita akan buat sendiri di pertemuannya, ya di muhadarah khusus kita akan bantah semua itu. Dalil-dalil yang mereka sebutkan, kita akan sebutkan huruf per huruf dari kaset mereka. Kemudian kita akan bantah. Demikian. Insyaallah taala sabar. Mungkin waktunya dekat. Ya, dan dia akan datang. Wa kullu atin qarib. Dan setiap akan datang dekat.
Bagaimana dengan sebagian orang yang mengaku jemaah tabligh, kemudian berkata kami adalah salafi, padahal mereka tidak mau rujuk ke manhaj salaf. Tinggalkan aja, kan mengaku saja. Iya, mengaku saja. Jadi urusannya kalau dia mengaku, dia tidak mengaku. Ya, saya mengaku dia berkata saya salafi, tapi tetap tablighi, maka itu sekedar bualan saja dan pengakuan aja. Ya. Wa kullu yad'i waslan lilailah wa la taqiru lahum bidzaka. Dan setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak pernah mengaku punya hubungan dengannya. Iya. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan dakwah salafiyah, tapi dakwah salafiyah tidak pernah mengaku punya hubungan dengannya. Maka orang-orang seperti ini tinggalkan saja. Ya, katanya bagaimana sikap kita terhadap Gus Dur yang menyatakan tentang tidak kafirnya Yahudi dan Nasara yang merupakan kekafiran. Ya, ini ma'ruf, kaidah yang terkenal di kalangan para ulama, man lam yukaffirul kuffar fa huwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Di sini Gus Dur yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara, dan ini perkataannya bukan baru-baru ini sebenarnya, sudah lama. Dia berkata demikian. Dan kabar terakhir datang ke saya, seorang yang berkata, saya ini pegawai negeri tadi, tapi saya tidak ragu bahwa Gus Dur itu kafir keluar dari Islam. Lalu ditanya kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Maka jawabannya, kamu pegawai negeri, bagusnya jadi pegawai negeri saja. Gak usah berbicara masalah agama. Ya. Ini bentuk kekafiran yang disebutkan di sini. Ya. Jadi kata yang keluar darinya, ya, siapa yang tidak mengkafirkan, dia tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara. Ini kena ini bentuk kekafiran, kata kekafiran dari dia. Itu kita tidak berselisih pendapat bahwa ini adalah kata kekafiran darinya. Tetapi menghukumi orang kafir itu punya syarat-syarat. Perlu ditanya, apakah Gus Dur itu bukan muta'awil? Bukan muta'awil. Dia menta'wil mungkin, atau mungkin dengan dalil ini atau ini. Dia mempunyai banyak syubhat, akhirnya ta'wilnya mungkin gitu. Kemudian yang kedua, apakah dia itu bukan orang yang bodoh? Ya. Kemudian perlu berapa hal yang perlu dideret. Berapa hal yang perlu dideret dalam masalah itu. Jadi mengkafirkan itu bukan senaknya ya ambil kacang goreng dimakan, enggak. Harus mempunyai dhawabit syar'iyyah, mempunyai batasan-batasan yang disyariatkan, dan kita harus berjalan di atasnya. Kalau dia terpenuhi semua syarat-syarat, meyakini dan tahu dalil-dalilnya, dan dia tahu dia haramkan, tetapi dia tetap berkata demikian, maka ini hukumnya kafir keluar dari Islam tanpa keraguan. Ya. Dia kufur bawah. Tetapi ini tidak bisa kita katakan sekarang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan dia berkata seperti ini. Kalau diketahui dan bisa didalilkan seperti itu, baru diberikan vonis. Tetapi kaidah, ini kaidah di sisi para ulama, orang yang melakukan pekerjaan yang merupakan kekafiran, apakah dalam bentuk perkataan atau perbuatan, itu belum tentu dia kafir. Belum tentu dia kafir. Dipahami sampai sini. Misalnya berhukum kepada selain hukum Allah. Apa hukumnya berhukum kepada selain hukum Allah? Kekafiran ini, bentuk kufur. Tetapi harus ditahu. Ya. Berhukum kepada selain hukum Allah, itu bentuk dari kekafiran, tapi perlu ditahu. Apakah dia berhukum di sini dalam keadaan ridha dan menganggap bahwa hukum yang dia hukumi lebih baik dari hukum Allah? Kalau dia beranggap seperti itu, kafir keluar dari Islam. Kalau tidak, maka dia ada orang-orang yang di atas bahaya yang sangat bahaya, tetapi tidak mengkafirkan dia. Dan ini perkataan dari Gus Dur, ini perkataan yang sangat bahaya. Perkataan yang sangat berbahaya, yang harusnya dia sebagai pimpinan, ya, di Indonesia ini, dan orang-orang yang dianggap alim oleh orang-orang NU, seharusnya bisa menunjukkan dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang seperti ini. Ya.
tidak mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasara. Padahal ayat-ayat Al-Quran mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, Allahu a'lam. Mengkritik pemerintah di depan umum, ya, di atas mimbar, di khutbah-khutbah, ini jauh dari adab as-salafi, dari dakwah as-salafi. Ya, boleh mengkritik di depan umum, tetapi yang pertama tidak disebutkan namanya. Kita mengkritik kesalahannya saja, tidak disebutkan namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan harus dipahami, dan orang tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak senang mengadakan kudeta dengan pemerintah. Orang yang jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang memahami bahwa kita bukan seperti itu, tidak boleh. Akan menjadi fitnah. Akan menjadikan fitnah. Maka di sini kalau misalnya betul terjadi mengkritik Gus Dur, maka kewajiban kita untuk menasihati. Ya, kewajiban kita untuk menasihati. Dan suatu hal yang diketahui bersama, sepanjang pengetahuan saya, bahwasanya majalah Salafi telah mengeluarkan bagaimana sikap politik ahli sunnah wal jamaah. Sikap politik ahli sunnah wal jamaah. Alangkah baiknya kalau dia mengkritik Gus Dur, kemudian dia beri catatan kaki, kemudian dalam mengkritik pemerintah perlu diketahui walaupun dia mempunyai kesalahan-kesalahan seperti ini, tetapi kita tidak boleh mengadakan kudeta kepadanya. Lihat majalah Salafi nomor gitu, supaya tidak terjadi fitnah. Ya, seharusnya begitu. Kalau nggak tertulis gitu dan betul ada kritikan, insyaallah taala saya sendiri akan mengkritik besar. Iya. Sebelum Gus Dur. Ya, ini juga sebelum Gus Dur jadi presiden lagi. Katanya bagaimana dengan organisasi Islam? IMM, HMI, Muhammadiyah, NU, PMII. Ya, dalam masalah organisasi Islam yang kita nasihatkan kepada organisasi-organisasi tersebut, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali betul-betul merujuk kepada Al-Quran was Sunnah di atas pemahaman para salaf. Ya, jangan membuat kesimpulan-kesimpulan atau membuat organisasi-organisasi yang bisa memecah belah dan mengkotak-kotak umat. Ya, hendaknya dia berusaha mempersatukan umat Islam ini dan bertahkim kepada Al-Quran was Sunnah. Ya, dan kita tidak bisa memberikan hukum secara hukum secara detail dalam masalah ini. Wallahu musta'an. Ya, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di bawah bendera Islam. Maka terlalu salah, sebagaimana yang kita telah sebutkan berulang kali, anggapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya, ya, kita ini jangan menyibukkan diri dengan membersihkan kesesatan yang ada di depan umat. Yang kita sibukkan diri kita perangi orang Yahudi dan Nasara. Itu aja yang kita sibukkan diri kita dengan hal itu. Ini adalah suatu hal anggapan yang salah. Bahkan ya, orang yang sangat dekat atau orang yang masih ada dalam lingkup Islam dan dia mempunyai bahaya, itu lebih pantas untuk dibersihkan daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebab orang Yahudi dan Nasara di depan umat sudah kelihatan mereka bukan orang Islam. Tapi mereka ini mengaku Islam dan membawa kesesatan yang menghancurkan al-Islam. Maka tentunya itu lebih berbahaya. Ya. Kemudian firqah yang keempat, Ad-Darwis. Yes. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang firqah ini, katanya Darwis ini adalah pengikut orang yang bernama
ya, bernama Hashtakin Ad-Darwazi. Hashtakin Ad-Darwazi. Namanya juga nama-nama aneh. Hashtakin Ad-Darwazi. Dan dia ini dari apa? Mawali, ya, dari Maula Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim bi Amrillah ini adalah apa? Salah satu imam, ya. Atau dia adalah orang khalifah yang ke-6. Ya, khalifah yang ke-6 dari imam-imam Ismailiyah. Disebutkan di sini. Kemudian karena diambillah arsalahu ila ahli wadi Taimullah ibn Sa'labah fada'ahum ila ilahiyatil hakim. Dia ini adalah maula dari Al-Hakim bi Amrillah. Namanya Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim bi Amrillah mengutus dia ke daerah wadi, namanya Wadi Taimullah bin Sa'labah. Dia mengajak orang-orang yang ada di desa itu. Dia mengajak kepada orang-orang itu untuk apa? Mengilahkan Al-Hakim bi Amrillah. Untuk mengilahkan Al-Hakim bi Amrillah. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah asal mereka. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa kufru haula mimma la yakhtalif fihi al-muslimun, bal man syakka fi kufrihim fa huwa kafir mithluhum. Nyatanya dan kekafiran orang-orang Az-Zarwazi ini, ya, adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Bahkan barang siapa yang syak di dalam kekafiran mereka, maka sesungguhnya dia telah kafir sama dengan mereka. Ya, sama dengan mereka. Lahum bimanzilati ahlul kitab wal musyrikin. Mereka ini, ya, bukan sederajat dengan ahlul kitab, ya. Bukan sederajat dengan ahlul kitab dan al-musyrikin. Bal humul kafara ad-dallun la yubah. Mereka tidak sederajat dengan ahlul kitab al-musyrikin. Kalau ahlul kitab kan punya ahkam. Ya, bisa dimakan kalau kalau dia menyembelih. Kemudian banyak hal yang berkaitan dengan ahlul kitab. Tapi mereka ini lain, tidak ada derajatnya. Kata Ibnu Taimiyah, mereka itu adalah orang kafir yang sesat, tidak boleh dimakan makanannya. Ya. Dan tidak boleh diambil hartanya. Kemudian mereka itu adalah zanadiqah, ya, keluar murtadun, keluar dari al-Islam, tidak diterima taubatnya, bahkan dibunuh dimanapun mereka berada dan dilaknat dan mereka dilaknat sebagaimana yang disifatkan. Iya. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang rahimahullah taala bahwa Ad-Darwazi ini, firqah ini sekarang, ini masih ada sekarang di abad kita ini, masih ada. Kata beliau, dia hidup sekarang di daerah Suriah, kemudian Libanon dan Filistin. Dan jumlah mereka sekitar 150 sampai 250 ribu. Ya, simak. Kemudian itu 4 dari bagian apa ini? Gula Asyiah. Kemudian yang kedua Al-Imamiyah. Tolong ya Bismillah. Al-Imamiyah atau yang lebih dikenal dengan Ar-Rafidah. Ya, Ar-Rafidah. Al-Imamiyah atau Ar-Rafidah. Ya, kenapa dikatakan mereka Ar-Rafidah? Ya, disebutkan di sini karena mereka Ar-Rafidah artinya yang menolak, ya, yang membuang. Karena mereka yarfud, membuang
keimaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin keimaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Menafikan imamnya, ya, bahwasanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah imam kaum muslimin, khalifah. Mereka menafikan, tidak mau menerima. Makanya karena itulah mereka dikatakan Ar-Rafidah, orang-orang yang menolak bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah imam atau Amirul Mukminin. Ya. Sehingga di sini disebutkan oleh beliau dari Abdullah bin Ahmad, kata beliau, saya bertanya kepada bapak saya, yaitu siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala. Man ar-Rafidah? Siapa ar-Rafidah itu? Maka kata beliau, alladzina yashtumuna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka itu adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berdua. Kemudian kata pengarang di sini, jadi itu ar-Rafidah tadi. Ar-Rafidah itu terbagi menjadi beberapa golongan lain. Ya. Disebutkan di sini ada sekitar 15 kelompok, 15 firqah lagi. Bahkan ada yang membagi sampai 24 firqah. 24 firqah. Dan di antara pemikiran Ar-Rafidah ini, ya, yang 15 firqah ini, mereka sepakat bahwasanya Nabi SAW, ya, itu menetapkan khilafahnya Ali bin Abi Thalib secara nas. Ya. Jadi menetapkan khilafahnya Ali bin Abi Thalib secara nas. Bahwa Ali kamu nanti yang jadi khalifah. Ya, itu adalah fikrah-fikrah mereka. Dan mereka menampakkan hal ini dan mengumumkannya. Ya. Maka karena itulah mereka mengatakan bahwasanya kebanyakan, ya, para sahabat itu sesat karena meninggalkan mengikuti perintah dari Rasulullah SAW menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya. Kemudian mereka juga di antara fikrah-fikrahnya, ya, mereka mengatakan wajibnya kembalinya orang-orang mati tadi. Orang-orang mati ke bumi ini sebelum hari kiamat. Jadi kata mereka, orang-orang mati, ya, seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, ini mereka akan kembali sebelum hari kiamat. Sehingga didirikan dulu hukuman bagi mereka sebelum hari kiamat. Ya, ini di antara pemikiran mereka. Ya, katanya al-iman bir-raj'ah istilahnya indal ulama. Kemudian mereka juga mengatakan al-badaiyah. Al-badaiyah. Apa al-badaiyah itu? Al-badaiyah artinya permulaan. Ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu badalah, ya, bermula baginya. Jadi hal-hal yang akan terjadi dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tahu hal-hal yang terjadi. Tetapi setelah itu baru nampak bagi dia harus melakukan hal ini. Setelah melihat kejadian, nampak bagi dia harus melakukan hal ini. Ini adalah suatu kekufuran. Wa na'udzubillah. Ya. Kemudian mereka juga ya, sepakat ini semua ini. 15 kelompoknya ini semua yang dibawa firqah al-imamiyah. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa sesungguhnya para imam yang sesat itu menyelisihi pada kebanyakan dari penyusunan Al-Quran. Dan mereka tidak mau menerima, ya, penyusunan itu. Ya, ini yang disebutkan oleh siapa di sini? Al-Mufid, ya, Al-Mufid, sebagaimana yang dinukil oleh pengarang di sini dari kitab Awail Maqalat lil Mufid. Kemudian kata Al-Mufid, ya, setelah menyebutkan fikrah al-imamiyah ini, katanya wa ajma'atil mu'tazilah
الخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع معادن اثنان. Katanya, dan telah sepakat orang-orang Mu'tazilah, Al-Bidah, kaum Al-Khawarij, Al-Zaidiyah, Murji'ah, dan Ashabul Hadith, Ahli Sunnah, mereka itu sepakat menyelisihi orang-orang Imamiyah pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya. Kata Ibnu Taimiyah tentang menyikapi tentang tawaf ini, kata beliau, katanya laisa fi jami' at-tawaf at-tawaif al-muntasiba ila al-Islam ma'a bid'atin wa dalalatin syarrun minhu. Katanya tidak ada di seluruh firqah, di seluruh golongan yang menisbahkan dirinya kepada Islam bersamaan dengan bid'ahnya mereka dan kesesatannya mereka, tidak ada yang lebih sesat dari mereka, tidak ada yang lebih jelek dari mereka, kata Ibnu Taimiyah. Wala ajhal wala ajdab wala adlal wala aqrab ila al-kufr wal fusuq wal isyan. Dan tidak ada yang lebih bodoh, dan tidak ada yang lebih pendusta, dan tidak ada yang lebih zalim, dan tidak ada yang lebih dekat kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan dari mereka itu. Wa abad an haqa'iq al-iman minhum, dan tidak ada yang lebih jauh lagi dari hakikat iman itu dari mereka.